Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Manggala Zainul. Nama saya Muhammad Akbar Fajarsyah. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan website kami yang bertema perpustakaan. Di awal-awal akan dijelaskan oleh Akbar mengenai sistem database relasi ERD ini. Dimulai dari struktur database, terlihat di sini ada tabel user yang berrelasi dengan 4 tabel lainnya, yaitu ada tabel buku, anggota, transaksi, dan juga tabel pegawai. Lalu yang kedua, ada tabel buku yang berrelasi dengan tabel transaksi. Selanjutnya ada tabel pegawai yang berrelasi dengan tabel buku dan juga transaksi. Dan terakhir, ada tabel transaksi yang berrelasi dengan tabel anggota, buku, dan juga pegawai. Kita lanjut pada codingan nih. Di sini terdapat pada controllers terdapat ada anggota controllers, buku controllers, controller, home controller, katalog controller, laporan controller, pegawai controller, profile controller, riwayat controller, dan terakhir ada transaction controller. Di mana kita jelaskan secara singkat. Pada anggota controller ini memiliki fungsi sebagai mulai dari menambahkan anggota, menginput informasi-informasi terhadap anggota yang akan di-create, dan juga untuk mengedit, misalkan mengedit alamat, email, dan nomor handphone. Nah, pada buku controller juga memiliki kesamaan, yaitu pada bagian menambah buku dibutuhkan seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, dan juga deskripsi. Di mana memiliki fitur juga sebagai yang lainnya itu mengedit buku. Nah, di sini juga ada katalog controller. Berikut codingan pada katalog. Nah, ini bentuk codingan untuk laporannya, di mana nantinya laporan ini bisa diekspor ke Microsoft Excel. Kita lanjut ke pegawai controller. Sama seperti sebelum-sebelumnya, anggota dan buku di sini memiliki fungsi untuk menambahkan pegawai, dan mengedit. Kurang lebih sama antara pegawai dengan anggota. Nah, di sini kita bisa lihat codingan untuk profile controller. Kita lanjut ke riwayat controller. Dan terakhir, transaction controller. Oke, secara singkat
berikut bentuk codingan dari website kami, perpustakaan. Kita bisa sekarang akan lanjut untuk memasuki halaman login. Kita mulai login menggunakan role super admin. Lihat di bagian navbar ada beberapa katalog, yaitu ada dashboard, buku, pegawai, anggota, peminjaman, dan laporan. Misal untuk super admin, di sini kita bisa menambahkan pegawai perpustakaan. Di sini data-data yang harus diisi, semuanya wajib diisi. Itu sebagai contoh saja. Alamat kita taruh. Untuk di bagian password, defaultnya itu kalau tidak dirubah, passwordnya adalah 1-8, tapi kita juga bisa merubah dengan sesuai yang kita mau. Cari 1, 2, 3. Baik, sudah berhasil ditambahkan, jika sudah berhasil akan muncul notifikasi seperti yang di atas sebelah kanan. Dan jika ada kesalahan saat mengisi data pegawai, kita bisa melakukan edit. sebelumnya 76 kita ganti 76. Kita masih memasukkan password yang sama. Kita update data. Oke, data sudah berhasil di-update. Jadi untuk di role super admin, dia ini kelebihannya bisa mengakses semua fitur-fitur, mulai dari buku, pegawai, bisa menambahkan pegawai perpustakaan, anggota, terus di transaksinya juga peminjaman dia bisa mengakses, dan juga laporan. Kita coba log out dulu dari role super admin. Kita beralih ke pegawai. Oke, dari navbarnya juga terlihat ada perbedaan dari
role super admin dengan pegawai, di mana pada role super admin terdapat di sini ada pegawai. Pada role pegawai tidak bisa menambahkan pegawai sendiri. Mulai dari buku, di sini terdapat 6 buku, di mana kita bisa melihat detail seperti ini. Terdapat judul buku, ISBN, itu berupa nomor model di belakang buku, dia opsional. Terus ada pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, dan lokasi penempatan buku tersebut. Di sini juga kita menambahkan cover buku agar peminjam itu bisa melihat dengan jelas. Berikut tampilan cover buku dari Romeo dan Juliet. Nah, di sini juga terdapat keterangan dibuat oleh siapa, ditambahkan ke website ini oleh super admin dan diupdate oleh Zaki Manggala Zaino. Dibuat pada tanggal 12 Juni dan diupdate pada tanggal 23 Juni pagi. Sebenarnya website ini udah lama jadinya, cuman kitanya yang belum sempat untuk take video karena ini otomatis nggak bisa dibuat ketik, sudah otomatis oleh sistemnya. Buat dibuat tanggalnya 12 Juni dan diupdate tanggalnya 23 Juni. Dan terdapat juga deskripsi dari buku-bukunya. Ya, di sini kita bisa secara singkat, buku fiksi ini mengisahkan tentang kisah romansa. Oh, di sini ada typo. Kita coba untuk fitur editnya. Oke. Di sini ada. Kita ganti tentang. Oke, berhasil buku diupdate. Kita lihat detailnya dulu. Apakah sudah berhasil? Ya. Buku fiksi ini mengisahkan tentang kisah romansa, berhasil terupdate karena sebelumnya ada typo. Kita juga bisa di sini kita contohkan untuk menambah buku. Judul bukunya misalnya mungkin nanti dibagi recordnya dua. Dunia informatika. Dia opsional, tidak harus diisi. Pengarangnya misalnya penerbitnya kita lihat PT Gramedia. Oke, tahun terbitnya 2006. Jumlah bukunya kita masukkan ada 40 mungkin. Kita beradakan lokasi buku ini di rak 4. Kita memasukkan deskripsi. Di sini wajib ketika tidak ada deskripsi itu akan gagal untuk ditambahkan bukunya. Buku ini di sini belum ada
karena kita asal, kita coba pakai cover buku yang sebelumnya tadi kita review. Ini hanya sebagai semisal aja. Kita coba tambahkan dan berhasil buku berhasil ditambahkan. Judul buku Dunia Informatika. Oke. Misalnya di sini juga ada banyak ya. Dia bisa nampilin 10 sampai 25 dan kita juga bisa nyari bukunya. Misalnya Long for Ride di sini ada. Oke. Nah, untuk anggota sama seperti role super admin tadi untuk menambahkan pegawai. Di antaranya seperti ini. Nama anggota misalnya Anggita. 08121. Alamatnya Citayam. Gita 321. Sama passwordnya bisa berbentuk default juga, cuman kita ganti aja, kita bikin password sendiri. Lahirnya misalnya 4 14. Kita coba simpan datanya. Nah, nama anggota kita berhasil ditambah. Ada fitur edit dan detail juga untuk para anggota. Berikut tampilan detail dari profil anggota. Dan ada juga fitur edit. Kita coba ganti jadi Bekasi Selatan. Oke, nama anggota Syifa berhasil terupdate. Nah, di sini ada peminjam di mana memiliki keterangan dari pegawai yang melayani, tanggal pinjaman, akhir pinjaman, dan nama-nama anggota, judul buku, tanggal kembali, dan juga denda. Dan juga ada status dikembalikan, hilang, dan ada keterangan. Dan ada juga detail di sini. Oke. Misalnya kita mau connect ke WhatsApp, bisa juga. Cuman kan di sini nomornya tidak relay. Jadi di sini juga ada bentuk laporan ya, di mana bisa kita ekspor ke Excel. Kita coba sekarang. Sebelumnya di sini ada notifikasi, di mana notifikasi ini akan memberitahu para pegawai dan mulai dari pegawai dan anggota untuk waktu pengembaliannya. 2 hari sebelum pengembalian akan ada notifikasi yang masuk. Kita coba log out. Kita masuk sebagai anggota.
Oh. Ya, di sini kita sudah masuk sebagai anggita yang baru tadi ditambahkan. Di sini ada katalog. Nah, untuk bukunya sendiri, ketika kita tidak menambahkan cover, tampilannya akan seperti ini. Cover buku tidak tersedia. Oke, kita coba Anggita meminjam ya. Lewat pinjam itu belum ada. Di sini profil. Nah, kita coba logout untuk Anggita meminjam. Coba kita ganti, ada password. Rabi itu jadi pegawai. Oke, peminjam. Di sini kita buat peminjaman baru atas nama Anggita. Anggita. Sekarang tanggal 27. Baru 2 bulan 6/27 ya benar. Sampai bulan 4 ya. Tanggal 3 bulan 7. Kita bisa memasukkan keterangan harap oke, kita pilih bukunya, kita tinggal simpan datanya aja untuk peminjaman buku dari Anggita. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, kita lanjut masuk ke Anggitanya. Ya, Abang. Untuk di role anggota hanya ada beberapa fitur yang tersedia seperti yang ada di navbar. Pertama ada katalog, dashboard, profile, dan riwayat. Di katalog, dimulai dari katalog, ini adalah tempat untuk cari buku-buku yang tersedia pada perpustakaan. Ada fitur untuk mencari juga di situ di atasnya. Terus lanjut
Lanjut untuk fitur riwayat pinjam di sini eh, tempat pencatatan di mana anggota meminjam buku kepada perpustakaan. Eh, dan yang terakhir ada fitur profile. Oh iya, di atas kanan juga terdapat notifikasi untuk memberitahu pada anggota tentang pengembalian buku. Yang terakhir ada fitur profile di mana data-data anggota yang sudah ditambahkan oleh admin atau pegawai akan ditampilkan di sini. Oke, baik. Kita log out ke admin. Nah, di sini ada keterangannya ya. Tadi yang sudah ditambahkan peminjamnya ada 1. Dan di sini juga ada diagram peminjaman buku. Kita buat website ini sebenarnya untuk skala besar ya, Bam ya. Dari bukunya juga bisa sampai 100. Nah, untuk mereview tadi peminjaman dari Anggita bisa dilakukan oleh role super admin ataupun pegawai. Yang dimana pegawainya ada 7. Di sini ada data peminjaman buku yang baru ditambahkan tadi ya. Nah, di sini dendanya 0 atau gimana detailnya. Nah, di sini untuk detail pinjaman Anggita kita coba buku hilang atau tidak ada. Kita kasih denda berapa nih, Bang? 100.000 ya? 100.000. Simpan perubahan. Oke, berhasil. Buku hilang. Oke, sudah. Kembali. Sudah terupdate. Statusnya hilang ya. Tanggal kembalinya belum dikembalikan. Statusnya hilang. Kita bisa lanjut ke laporan ya, Bang. Nanti fitur ini adalah fitur khusus untuk super admin ataupun pegawai yang dimana kita bisa mengekspor data-data yang ada di tabel peminjaman ke dalam file Excel. Export Excel. Kita bisa memulainya dari tanggal yang awalnya 13 Juni. Berakhir pada tanggal berarti dari tanggal 6 ya. Sampai tanggal taruhlah ya. Sampai tanggal 27. Ada keterangan, ada pilih statusnya juga. Kita coba semuanya. Kita unduh. Loh.
Dan di sini file export yang sudah berhasil kita ekspor, ini terlihat data-data yang ada di tabel peminjaman diekspor ke sini dengan seluruh keterangannya, termasuk juga status untuk pengembalian buku. Oke, mungkin tadi ada kesalahan dalam menginput untuk mengekspor ya. Harusnya ada 5 di sini, cuma tadi coba kita lihat ya. Ini dari tanggal berapa ya? Coba aja cek dari tanggal 6 sampai ke 27. Dari 6, sorry tadi dari tanggal 13 rupanya. Nah, udah. Nah, itu untuk di keterangan statusnya. Untuk buku yang sudah dikembalikan akan berwarna hijau pada kolomnya, dan untuk buku yang hilang atau belum dikembalikan akan berwarna merah. Oke. Jadi untuk yang terakhir kita akan memperlihatkan data-data yang sudah kita tambahkan melalui website kami di database untuk membuktikan berhasil masuk ke database atau tidak. Dan untuk buku yang tadi yang baru ditambahkan, judul Dunia Informatika, sini sudah terlihat ada datanya di dalam database, dalam tabel buku. Tadi ada penambahan anggota juga. Anggota dengan nama ini ya, Anggita. Sudah berhasil masuk ke dalam database. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kita juga masih butuh bimbingan ya Bang ya. Ya mungkin sudah cukup itu untuk presentasi website perpustakaan dari kelompok 7 untuk mata kuliah IAIS. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ada kekurangan pada proyek kali ini. Mohon maaf juga atas keterlambatannya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.